Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian dimanapun Anda berada, pada kali ini kita akan sama-sama melihat balasan eh, Kiai Haji Aimaduddin atas video viral daripada Abuya Al-Qurtubi tentang persiapan Abuya Al-Qurtubi menyiapkan sebuah kitab yang berisi tentang dalil-dalil untuk melawan karya ilmiah Ki Haji Imaduddin tentang pembatalan nasab Alawi. Nah, jadi kitab ini belum dikeluarkan oleh Abu Al-Qurtubi. Ini khusus kitab yang diperuntukkan untuk melawan Ki Haji Imaduddin Utsman. Oke, sekarang saya akan bacakan ini balasan daripada Kiai Haji Imaduddin. Ini diupload oleh blog Pondok Pesantren Salafiyah Nahdlatul Ulum. Oke. Qurtubi asal Lebak kembali membela nasab Ba'alawi tanpa dalil. Nasab Ba'alawi telah terbukti secara nasab, ilmu sejarah dan hasil tes DNA bahwa mereka bukan keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haplogrup Ba'alawi melenceng ke haplogrup G, yaitu haplogrup yang memastikan bahwa Ba'alawi itu bukan keturunan biologis Nabi Muhammad SAW. Namun dengan semua itu Qurtubi masih bergeming membelanya. Oke, ini tulisan dari Ki Haji Ahmaduddin ya. Oke. Dalam sebuah video yang diunggah Islamic Brotherhood Television 8 Juli 2024, Qurtubi menyampaikan pembelaannya terhadap nasab Ba'alawi yang tertolak. Ia menyampaikan beberapa hal yang dapat digarisbawahi. Pertama, bahwa Qurtubi telah menulis sebuah kitab sanggahan untuk tesis penulis. Oke. Kedua, kitab itu belum disebarkan. Ketiga, alasan belum dibuka itu adalah karena belum berhadapan dengan penulis. Keempat, Qurtubi menghimbau jamaahnya untuk mengikuti ulama salafus soleh dan yang berjalan di jalan salafus soleh seperti Ibnu Hajar, kemudian Asqawi dan Murtada Az-Zabidi. Kelima, Qurtubi menghimbau jangan sampai atas nama pribumi tetapi ternyata mau memecah pribumi. Keenam, Qurtubi menunggu undangan untuk mengadu hujjah. Oke. Kita lanjut. Oke. Poin pertama, Qurtubi mengatakan telah menulis sebuah kitab. Lalu poin kedua, kitabnya belum disebarkan. Dan poin ketiga, ia beralasan karena belum berhadapan. Oke, ini mungkin kitab yang khususkan untuk Kiai Haji Imaduddin. Lalu kemudian ulama menulis kitab itu alasannya adalah untuk agar kitabnya bermanfaat dibaca oleh kaum muslimin, agar kaum muslimin mendapat ilmu dan penulisnya mendapat pahala. Selain dua tujuan itu, penulisan sebuah kitab atau buku adalah tercela. Gembar-gembor hampir setahun bahwa Qurtubi telah menulis kitab dan bahwa kitab itu adalah bom nuklir untuk kitab penulis yang membatalkan nasab Ba'alawi. Tetapi sampai saat ini wujud kitabnya pun tidak berani ditampilkan. Itu artinya apa? Tentu pembaca telah mengetahui jawabannya. Oke, ini katanya ini Kiai Haji Imaduddin menyanggah bahwa itu kitab yang disiapkan oleh Abu Al-Qurtubi itu sudah lama ya. Tapi sampai sekarang bahkan di sini sampai 1 tahun ya. Tapi sampai sekarang belum dikeluarkan juga. Oke, kita lanjut, saudara. Oke. Walaupun penulis belum membaca hasil karya Qurtubi, penulis sudah dapat menebak isinya berdasar apa yang Qurtubi sampaikan dalam debat yang diselenggarakan oleh para kuncen makam Sultan Banten, Sayyidina wa Maulana Al-Waliyul
A'zam Al-Kutub Al-Arif Billah. Nah, jadi ini merupakan Sayyidina wa Maulana Al-Waliyul Azam Al-Kutub Al-Arifu Billah, Khalifullah fi Banten Sultan Maulana Hasanuddin. Saya agak kesulitan membacanya ya, karena ini menggunakan bahasa Indonesia. Tidak ada dari banyaknya kalimat yang disampaikan Qurtubi dalam debat satupun yang dapat menjawab pertanyaan penulis. Dalam debat itu, Taufik Segaf sebagai Ketua Robitoh Alawiyah kabur, tidak mau hadir. Secara lembaga, Robitoh Alawiyah menyatakan tidak mau mengirimkan wakilnya pula. Penulis pun akhirnya tidak hadir karena tidak ada perwakilan Robitoh Alawiyah. Oke, mungkin saudara ini alasan dari Kiai Haji Madudin ya, kenapa tidak hadir di acara debat pertama di Kesultanan Banten ya. Itu salah satu alasannya. Lalu kemudian acara yang semula akan mempertemukan penulis dengan Robitoh Alawiyah itu akhirnya menjadi ajang debat kusir tanpa makna apa-apa. Oke. Walaupun tidak hadir, penulis ingin tahu arah mereka yang berdebat itu. Untuk itu penulis titipkan 3 pertanyaan pada Gus Aziz Jazuli untuk dijawab pembela Ba'alawi. Dari 3 pertanyaan itu, satu pun tidak ada yang bisa menjawab teruntuk Qurtubi. Adapun 3 pertanyaan itu adalah, jadi ini ketika kita saksikan debat pertama itu, Kiai Haji Madudin sempat mengirimkan 3 pertanyaan lewat Gus Aziz Jazuli atau Sayyid Tuku Kori Muda ya, bahwa Kiai Haji Imad dari WA mengirimkan 3 pertanyaan untuk dijawab oleh pembela Ba'alawi ya terkait dan hal itu, yaitu Gus Wapi, Habib Ratos, dan siapa lagi, Abu Ya Al-Qurtubi dan Gus Rumail kalau tidak salah ya, yang hadir pada debat yang pertama itu. Oke, 3 pertanyaan itu apa? Yang pertama, adakah kitab atau sumber lain yang valid dan original yang lebih tua dari As-Syajarah Al-Mubarakah yang menyatakan bahwa Ahmad hijrah dari Irak ke Hadramaut? Sebutkan. Oke, itu pertanyaan pertama. Lalu kemudian pertanyaan keduanya, adakah kitab atau sumber lain yang valid dan original yang lebih tua dari As-Syajarah Al-Mubarakah yang menyatakan bahwa Hamad bin Isa mempunyai anak bernama Ubaidillah dan mempunyai cucu bernama Alwi? Sebutkan. Pertanyaan ketiga, adakah kitab atau sumber lain yang valid dan original yang lebih tua dari Suluk yang menyatakan bahwa keluarga Faqih Muqaddam disebut dengan keluarga Ba'alawi? Sebutkan. Oke, ini itu pertanyaannya ya. Lalu kemudian, oke. 3 pertanyaan itu tidak bisa dijawab oleh semua yang hadir dari pembela Ba'alawi, termasuk Qurtubi. Dari situ, para Ba'alawi jangan berharap banyak dari kitab Qurtubi. Isinya dijamin tidak akan bisa menjawab tesis penulis. Qurtubi tidak akan mampu membawakan dalil apapun untuk ketersambungan nasab Ba'alawi. Lalu kemudian kenapa? Ilmu nasab adalah bagian dari ilmu sejarah. Cara mencari sumbernya unik. Nah, ini kata Kiai Jimat ya. Ia yang bisa menelusurinya adalah ia yang telah memahami ilmu metodologi penelitian yang dipelajari di bangku akademisi minimal S1. Kemampuan membaca kitab saja tidak cukup untuk menganomali narasi mapan yang keliru. Ia akan terbelenggu oleh indoktrinasi non-akademis yang akan menghalanginya untuk memperoleh kebenaran ilmiah. Oke, kita lanjut, panjang ini ya, tulisan Kiai Imad. Lalu kemudian, ungkapan Qurtubi
ketika menghimbau jamaahnya untuk mengikuti ulama salafus soleh dan yang berjalan di jalan salafus soleh seperti Ibnu Hajar Asqalani, Murtada Az-Zabidi adalah isyarat bahwa dalil yang akan dibawakan hanya taklid semata. Oke. Dalam dunia akademis, taklid kepada ulama itu tidak tercela sepanjang ia mengetahui dalil-dalil apa yang digunakan oleh ulama yang ia taklid itu. Sementara ia yang mengatakan taklid kepada ulama tanpa mengetahui dasar apa yang digunakan ulama itu. Pada saat yang sama, ada ulama yang menyampaikan dalil yang sorry, menyatakan sebaliknya. Hal itu sangat tercela. Oke. Lalu kemudian, adapun ungkapan Qurtubi menghimbau jangan sampai atas nama pribumi, tapi ternyata mau memecah pribumi. Ungkapan itu salah sasaran. Seyogianya narasi itu disampaikan kepada kaum Ba'alawi agar mereka mempertahankan nasab mereka yang terbukti palsu itu hanya dari kalangan mereka sendiri, tidak melibatkan kaum pribumi. Oke. Karena kaum pribumi tidak ada kaitannya dengan nasab mereka. Oke, bagus. Oke, terakhir mengenai pernyataan Qurtubi bahwa ia menunggu undangan penulis untuk mengadu hujjah. Penulis sudah melayangkan undangan kepada Rabithah Alawiyah untuk mengadu hujjah dengan penulis. Jika Rabithah Alawiyah mau, Rabithah Alawiyah bisa menugaskan saudara Qurtubi untuk mewakili mereka. Jadi Qurtubi tinggal WA Taufik Assegaf bahwa ia siap menghadapi penulis mewakili Rabithah Alawiyah. Lalu Rabithah Alawiyah menyampaikan kesiapan kepada penulis untuk mengadu hujjah. Penulis Imaduddin Uthman Al-Bantani. Oke, saudara sekalian, itu balasan daripada atau tanggapan daripada Ki Haji Imaduddin untuk beberapa hari yang lalu beredar video tentang Abuya Al-Qurtubi yang menyiapkan sebuah kitab sebagai balasan atau pembatal daripada dalil-dalil yang disiapkan oleh yang sudah dilayangkan oleh Haji Imaduddin. Nah, jadi ada sebuah kitab yang Abuya Al-Qurtubi siapkan gitu. Nah, jadi kalau saya pribadi, saudara sekalian, saya sangat mendukung hal ini gitu. Terlebih Abuya Al-Qurtubi itu ditugaskan oleh Rabithah Alawiyah atau mewakili Rabithah Alawiyah untuk melawan daripada Ki Haji Imad. Kalau memang benar kitab yang yang disodorkan atau disiapkan oleh Abuya Al-Qurtubi untuk melawan Ki Haji Imad dan dalil-dalil kuat, maka di sini kita akan menyaksikan sebuah perdebatan sengit yang menghadirkan hujah-hujah yang kuat. Nah, nanti mungkin ada pengamat yang sebagai penengahnya. Nah, ini merupakan kalau Abuya Al-Qurtubi memang menyiapkan sesuatu kitab itu dengan ilmiah dan sebagainya, maka ini merupakan dua pertarungan karya ilmiah yang luar biasa. Dan kita sebagai penonton akan menikmati perdebatan yang berdasarkan ilmu tanpa ada caci maki di depan umum, tanpa ada kata-kata provokator yang memang menggugah orang untuk berbuat hal-hal yang tidak mengenakkan seperti persekusi, seperti yang kita saksikan minggu-minggu yang lalu, yaitu Tengku Kori Muda dipersekusi di Malang maupun di Jember kalau tidak salah ya. Nah, hal itu kan tidak mencerminkan bahwa kita itu sebagai orang Islam gitu. Sebagai orang Islam itu kan kita menghadirkan rasa aman, nyaman bagi umat Islam yang lainnya. Oke, mungkin hanya itu saja yang dapat kita hadirkan pada kali ini. Mudah-mudahan tulisan Kiai Haji Imad ini bermanfaat untuk kita semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.